Saudara-saudari terkasih, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, di atas batu karang pengakuan iman Rasul Petrus, Engkau meneguhkan iman kami. Semoga di tengah guncangan badai kehidupan duniawi, Engkau senantiasa memelihara kami, sehingga kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Dan bacaan Injil dari Injil Matius yang kita dengarkan hari ini dalam 3 dialog, bagi saya menampilkan perjalanan Rasul Petrus menuju kepada sebuah kesucian hidup. Yang pertama, dalam dialog pertanyaan Yesus kepada para murid, "Kata orang, siapakah aku ini?" Dan banyak jawaban yang diberikan. Yang kedua, Yesus bertanya secara khusus kepada para murid, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Lalu dengan tegas Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian Yesus memberikan kuasa kepada Petrus untuk memegang kunci kerajaan surga. Tetapi lebih daripada itu, Yesus menegaskan bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Jalan kesucian yang dialami oleh Rasul Petrus ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Santo Yohanes dari salib. Yang pertama adalah jalan pembersihan atau via purgativa. Yang kedua adalah jalan penerangan atau via illuminativa.
Yang ketiga adalah jalan penyatuan, yakni via unitiva. Ketika Petrus mengikuti Yesus dan pertanyaan yang muncul dari Yesus, siapakah aku ini menurut kata orang? Mungkin Petrus mengalami hal yang sama ketika belum mengenal Yesus. Ia menganggap Yesus sebagai Mesias, mungkin secara politik, mungkin secara sosial, mungkin secara ekonomi, yang bisa membebaskan, mengantar orang kepada sukacita yang bersifat duniawi. Ketika mengikuti Yesus, Petrus dibersihkan dari segala macam pikiran-pikiran manusiawi yang mengganggu Petrus mengenal lebih dalam Yesus sebagai Mesias. Saat menyertai Yesus dan mengalami pewartaan, mengalami bimbingan dari Yesus, Petrus kemudian diterangi oleh sabda Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh pewartaan Tuhan, dan kemudian menyatakan dengan tegas, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Setelah jalan pembersihan dan penerangan itu, kemudian Rasul Petrus mengalami persatuan dengan Yesus, sehingga Yesus berani menyatakan bahwa di atas batu karang ini akan didirikan jemaat dan kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus. Yesus mempercayakan domba-domba kepada Petrus untuk digembalakan. Meskipun masih ada dinamika yang dialami oleh Petrus saat mengikuti Yesus. Misalnya, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi jalan penyatuan yang terjadi dalam diri Petrus mengantar dia untuk berani berkurban untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berusaha dalam hidup kita mengalami perjalanan rohani. Kita berusaha untuk memurnikan diri kita, membersihkan diri kita dari segala pikiran-pikiran duniawi. Kita membutuhkan Yesus untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Tetapi sebaliknya kita membersihkan pikiran dari segala macam kebutuhan-kebutuhan duniawi itu kepada pikiran yang bersih, terarah kepada kebutuhan-kebutuhan rohani kita, yakni keselamatan. Dengan mendengarkan sabda Tuhan, dengan merenungkan sabda Tuhan, kita menerangi budi kita dan hati kita untuk lebih mengenal Yesus dan mengasihinya, sehingga tampak dalam cinta kasih kita kepada sesama kita. Persatuan kita dengan Yesus mengantar kita kepada kesucian hidup yang dapat membawa sukacita dan keselamatan bagi kita sekalian. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas bimbingan dan penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon berkatilah kami, agar kami berani membersihkan diri kami dari segala keinginan-keinginan duniawi, dan diterangi oleh Roh Kudus sehingga mengenal, memahami sabda-Mu dalam hidup kami, dan menyatukan diri dan hidup kami dengan Yesus Kristus dalam mengasihi Dikau secara total dan mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.